Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah rahimakumullah, nikmat Allah kita telah menikmatinya. Setiap kenikmatan Allah akan menanyakan bagaimana nikmat itu dipergunakan. Kenikmatan yang kita telah dapatkan untuk berbuat ketaatan ataukah kemaksiatan. Sungguh berbahagia ketika kenikmatan yang Allah berikan benar-benar mengantar kita sebagai hamba yang senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sungguh celaka ketika kenikmatan itu disia-siakan dengan durhaka, dengan berbuat dosa. Dan Allah Tabaraka wa ta'ala mengulang dengan menanyakan perihal kenikmatan, kenapa nikmat itu didustakan. Karena banyaknya manusia lalai ketika nikmat bersama dengannya, sehingga di dalam surah Ar-Rahman Allah mengulangi sebanyak 31 kali dengan berfirman, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat yang mana yang kalian berdua itu dustakan? Karena banyak sekali manusia dan jin yang mendustakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara kenikmatan yang hendaknya kita tidak lupakan, Allah Tabaraka wa ta'ala di banyak ayat mengulang dan terus mengulang perihal nikmat adanya akhirat. Orang yang beriman sangat yakin, sangat percaya, mengimani sepenuh hati bahwa akhirat adalah hari yang pasti. Hari akhirat adalah hari yang kita mesti lalui. Allah mensifati mereka yang bertakwa kepadanya dengan berfirman, wabil akhirati hum yuqinun. Dan dengan akhirat
mereka orang yang beriman, yang benar-benar bertakwa kepada Allah, yuqinun. Yuqinun bentuknya adalah bentuk kata kerja mudhari. Yuqinun, orang yang senantiasa yakin. Sebagaimana yang kita ketahui, fi'il mudhari itu memiliki faedah istimrar. Karena fi'il mudhari lil hal wal mustaqbal, untuk sekarang dan akan datang. Senantiasa mereka itu percaya kepada hari akhirat, hingga Allah tabaraka wa taala menamakan yaumul akhir dengan banyak nama. Yaumul qiyamah, Allah menjelaskan nama akhirat dengan al-waqi'ah. Allah menampakkan pula dengan al-qari'ah, al-ghashiyah, al-haqqah. Banyak sekali. Yaumut taghabun, agar manusia benar-benar meyakini bahwa hari akhirat adalah hari yang pasti dan pasti terjadi dan sangat mengerikan. Karena setiap yang kita lakukan di kehidupan singkat di dunia ini, dengan kita bisa melihat kembali apa yang kita lakukan, Allah tampakkan. Jamaah rahimakumullah, hari akhirat adalah hari yang pasti. Kehidupan dunia ini bukanlah kehidupan yang abadi. Kematian sudah pasti kita akan rasakan. Kullu nafsin, bagaimana jamaah? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tidak hanya satu kali ayat ini, Allah ulangi sebanyak 3 kali. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tadi sudah kita baca itu di surah Al-Anbiya tadi. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa, setiap yang bernyawa, semua yang hidup selain daripada Allah tabaraka wa ta'ala pasti mati. Kematian bukan berarti selesai urusan. Mati adalah perjalanan awal untuk kita melalui proses panjang akhirat. Orang yang beriman yakin akhirat pasti, dunia adalah tidak abadi. Kehidupan dunia menentukan nasib setelah kita tinggalkan dunia ini. Jamaah rahimakumullah, jika kita telah meyakini bahwa akhirat adalah pasti, di akhirat itu hanya ada 2 tempat kembali, al-jannah wan nar, surga dan neraka. Tidak ada tempat yang ketiga. Surga dan neraka. Al-jannatu u'iddat lil muttaqin, wan naru u'iddat lil kafirin wal munafiqin. Surga Allah persiapkan bagi orang yang bertakwa, bukan untuk yang lain. Neraka Allah sediakan tempat itu bagi orang kafir, bagi orang munafik. Jika kita menginginkan surga, maka hendaklah hal itu benar-benar kita buktikan bahwa kita ingin surga.
surga yang kenikmatannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbin bashar. Surga yang kenikmatannya mata belum pernah melihat, belum pernah kita menyaksikan, telinga belum pernah mendengar. Sangat luar biasa kenikmatannya. Begitu pula kenikmatan wala khatara fi qalbin bashar, belum pernah terlintas di hati pikiran manusia. Sangat luar biasa. Neraka sungguh sangat pedih. Neraka itu siksaannya ngeri. Sampai Allah mengabarkan siksanya narun hamiyah, api neraka yang amat dahsyat panasnya. Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Ini informasi pasti. Apinya menyala-nyala. Orang yang dicampakkannya dalam keadaan terbelenggu dengan rantai yang panjang yang tidak memungkinkan karena mu'sadah. Mu'sadah bimana? Mughlaqah, tertutup rapat, terkunci, terbelenggu lagi, tidak mungkin bisa keluar dari neraka. Maka jamaah rahimakumullah, jika kita beriman, jika kita yakin akhirat pasti, di akhirat hanya ada dua tempat kembali, al-jannah wan nar, maka pastikan langkah-langkah kita, pastikan diri kita sebagai orang yang layak mendapatkan surga dengan selalu memohon kepada Allah tabaraka wa taala, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma inna na'udzubika minan nar, Allahumma inna nas'aluka al-jannah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Selalu memohon untuk mendapatkan surga, untuk selamat dari neraka, selalu minta. Nabi saja memohon untuk mendapatkan surga, untuk selamat dari neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sudah dijamin surga, masih selalu mohon karena takut jika bukan surga sebagai tempat kembali. Karena kalau sudah datang kematian, tidak ada yang bisa diperbaiki. Makanya hidup ini adalah anugerah luar biasa yang merupakan kesempatan untuk tidak disia-siakan. Kita berbahagia, Nabi mengabarkan siapa yang memohon kepada Allah sebanyak 3 kali surga, maka surga itu akan memohon kepada Allah, Allahumma adkhilhu al-jannah, ya Allah masukkan orang ini ke dalam surga. Ketika orang itu memohon dengan mengulangi sebanyak 3 kali, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma inna na'udzubika minan nar, berdoanya menggunakan lafaz jamak. Ingat istrinya, ingat suaminya, ingat anaknya, ingat cucunya. Harapannya pasangan di dunia tidak hanya di dunia bersama, tapi bersama hingga surga sebagai tempat kembalinya.
kalau memohon Allahumma inna nas'alukal jannah, ya Allah kami mohon kepadamu surga bersama istri kami, ya Allah, bersama anak cucu kami, ya Allah. Jangan sampai hanya mengatakan bersama di dunia, di surga saya sama bidadari saja. Egois itu. Ya kalau seneng di dunia ya sampailah untuk bersama di surga, bukan hanya mung sampai kakek ninen, sampai kakek-kakek, sampai nenek-nenek, ndak. Mohon panjang. Kami mohon ya Allah untuk bersama hingga di dalam surgamu ya Allah. Jadi teringat di hati dan pikirannya untuk bersama keluarga. Allahumma inna nas'alukal jannah. Untuk selamat dari neraka, Allahumma inna na'udzubika minan nar. Ketika orang itu mengulangi sebanyak 3 kali Allahumma inna na'udzubika minan nar, maka neraka, kata Nabi di dalam hadis sahih, memohon kepada Allah, Allahumma a'idhu minan nar. Ya Allah, selamatkan orang ini, lindungi orang ini dari neraka. Maka sempatkan, masukkan di dalam list doa. Kita kadang-kadang iri sama saudara-saudara kita yang dari Bangladesh, yang dari India, yang dari Afghanistan, yang dari Eropa. Mereka itu kuat sekali dalam berdoa. Ketika hari Senin, hari Kamis, karena ada puasa, digelar itu ya, gelaran buka puasa. Apalagi ketika Ramadan, mereka itu kuat. Setelah asar, dalam hal berdoa panjang sekali. Satu doa itu diulang-ulang. Tapi kalau kita biasanya itu dongo delok tolak-tolak, sudah turun tangannya sebentar sekali. Mereka itu ketika mau buka puasa, Masya Allah, berdiri sampai berbismillah gitu, kesungguhannya. Apalagi di depan Ka'bah al-Musyarrafah. Apalagi di akhir hari Jumat jelang maghrib. Ini kesempatan emas untuk kita memohon kepada Allah. Menunggu iqamah setelah salat 2 rakaat qabliyah, pergunakan untuk banyak doa kepada Allah. Ad-du'a wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Panjangkan doa, ulang-ulang doa. Doa itu luar biasa pengaruhnya. Apalagi di tempat-tempat yang mulia. Di Arafah. Di Arafah itu setahun sekali. Di Arafah, di Multazam, di Hijr Ismail, kalau kita ada kesempatan, di pelataran tawaf, itu luar biasa. Ketika telapak kaki kita menginjak di tempat untuk tawaf, itu adalah tempat yang luar biasa untuk tidak disia-siakan. Di pelataran tawaf sibuknya selfie, banyak itu sibuk selfie. Tawaf itu loh sambil bikin video. Harapannya cuma 4 like, kemudian share, subscribe, apa lagi? Komen. Oleh apa? Pingin viral, dapat bayaran dari Google. Jamaah rahimakumullah.
riya, sum'ah itu bukan dosa kecil. Minal kabair, termasuk dosa besar. Dosa itu membuat noda bagi hati. Dosa itu menghitamkan hati. Kalau hatinya hitam, tidak ada ketenteraman. Maka pastikan langkah-langkah kita, perilaku kita adalah perilaku ahli surga. Pastikan doa-doa kita adalah berisi permohonan selamat dari neraka dan masuk surga. Makanya doa Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar itu jangan bosan untuk diulang. Nabi saja terus banyak mengulang doa itu. Apalagi yang Allah anugerahi berkesempatan menjadi tamu Allah, duyufur rahman, saat tawaf ketika sampai di rukun Yabani hingga rukun Hajar Aswad untuk terus memohon kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ucapan ini tidak hanya di bibir, masukkan di hati, maknai dengan sungguh-sungguh bahwa kita ini menginginkan kebaikan di dunia, menginginkan kebaikan di akhirat, menginginkan untuk selamat di neraka dengan bukti langkah-langkah kita, perilaku kita. Jamaah rahimakumullah, kita harus mantap. Mengapa? Kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, ad-dunya allati hiya tariqun wa mi'barun ila daril qarar. Hendaklah ingat hadhihi dar, dunia ini, allati hiya, yang dunia adalah tariqan, adalah jalan, wa mi'barun, dan jembatan, ila daril qarar, menuju negeri abadi. Al-Imam Ibnu Qayyim mengingatkan dunia ini sesaat. Donya iki mung mampir ngombe, tapi ilingo kudu gawe ngombe-ngombe. Ora dienggo mabuk-mabukan. Dunia ini singkat, darul faniyah, al-akhirah darul baqiyah. Dunia ini adalah sementara, fana, sesaat, tidak abadi. Sedangkan akhirat adalah darul qarar, tempat yang selama-lamanya kita hidup, nggak ada mati akhirat itu. Dunia ini pendek, akhirat itu panjang, tidak berbatas. Darul qarar ini hanya jembatan. Ya. Bapak Ibu pernah melalui jembatan Suhat kan? Berapa jam lewat jembatan Suhat? Kalau yang nyebrang ke Madura, berapa jam di Suramadu? Berapa lama kita nyebrang? Nyebrang mau ke pasar Melimbing, berapa lama? Ketika kita nyebrang, apa yang mesti kita lakuin? Waspada, tolah-toleh, kiri kanan, hati-hati. Ini di dunia, hati-hati. Jangan nggak siap untuk mati. Siap nggak siap pasti mati. Aku kurang persiapan nih. Rugi nih nggak persiapan. Di depan kita ini kematian dan kita mendekati yang namanya kematian. Khutbah terakhir
Ustaz Yazid Jawas ketika beliau haji tahun ini mengingatkan bahwa kehidupan ini tidak abadi. Sakaratul maut itu menyakitkan. Nabi saja merasakan sakitnya sakaratul maut, apalagi kita. Makanya di antara doa yang Nabi mohon kepada Allah, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Itu Nabi. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, aku mohon agar Engkau mudahkan dalam proses kematian kami. Dan beliau jauh hari sudah mengingatkan, innal fil mauti sakarat, inna fil mauti sakarat, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kematian itu menyakitkan. Makanya yang kita mohon sebagaimana Nabi mohon, Allahumma hawin bimana? Hayyin artinya sahil, yasir. Sahil, yasir, hawin, hayyin itu sama maknanya. Mudahkan ya Allah, mudahkan. Jangan pede. Wah ya mati ya mati. Gak usah jauh ya mati. Sakit. Orang gak tahu. Makanya kalau kita nunggu orang yang nazak itu kata lain dari sakaratul maut. Untuk kita banyak doa kepada Allah. Setan itu ingin menyesatkan ketika orang itu sakaratul maut. Makanya di antara bimbingan ketika kita berada di tempat orang yang sudah sangat payah sakitnya, sudah diinfus, indikator yang ada di layar itu tidak stabil, itu banyak doa. Pilih orang-orang yang baik untuk ada di sekitar orang yang sedang nazak. Itu pilih orang-orang yang baik, yang ahli ibadah. Bacakan Al-Quran. Ingat, Al-Quran itu bukan hanya surat Yasin. Lah itu kan ada hadis, Iqra'u mautakum Yasin. Ini hadis dhaif ini, bukan hadis sahih. Bacakan kepada orang yang hendak meninggal itu Yasin. Bukan hanya Yasin Al-Quran itu. Makanya kalau ada orang yang bertanya, bolehkah malam Jumat baca surat Yasin? Boleh, karena itu Al-Quran. Tapi ingat, bukan hanya Yasin Al-Quran itu. Yang dituntunkan oleh Nabi hari Jumat baca surat apa? Al-Kahfi. Boleh saya baca surat Yasin? Boleh. Zaman baca Al-Fatihah sampai An-Nas? Boleh. Baca surat Yasin boleh, tapi spesial malam Jumat yang perlu dalil. Dan tidak ada dalil yang menjelaskan spesial hadis sahih ya, spesial untuk malam Jumat itu surat Yasin. Baca surat Yasin pada hari Jumat dan malam Jumat boleh. Surah Al-Kahfi yang jelas ada hadisnya sahih untuk kita baca ketika tiba hari Jumat. Jamaah rahimakumullah, jangan lupa ad-dunya tariqun wa mi'barun ila daril qarar. Mereka yang terpedaya, fala yatafakkaruna fi qillati maqamihim fid dunya al-faniyah. Mereka yang terpedaya, mereka yang lalai, mereka tidak berpikir bahwa kedudukan dunia ini adalah sedikit dibandingkan dengan akhirat. Dunia ini adalah
fana, sementara, pasti hilang. Mereka lupa kedudukan akhirat seperti itu. Padahal Allah telah menjelaskan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, wa mal hayatud dunya illa la'ibu walahun. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kenikmatan yang menipu. Terbayang, enaknya makan kepiting. Padahal makan kepiting lu angel, kudu nggawa tang, dicupliki. Nggak bisa itu kakinya itu untuk langsung dimakan itu. Badannya bukan hanya daging isinya itu, ono sekel-sekel itu, kaku-kaku itu. Gak iso mareki kepiting itu. Bayang enak. Seafood. Habis makan seafood nggak bisa bangun, kolesterolnya naik, stroke. Kenikmatan dunia itu adalah kenikmatan yang menipu. Jangan terpedaya. Orang yang punya nafsu kelamin tinggi, berapa sih nikmatnya? Sampai nggak peduli. Ini kelainan. Kalau orang selalu masalah dengan wanita, selalu dengan wanita, ini kelainan ini. Kelainan gangguan setan itu. Memalukan. Tidak bisa mengendalikan syahwat. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ini kabar dari Allah itu. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kenikmatan yang menipu. Kenikmatan yang sesaat, nikmat yang sebentar. Berapa sih segernya kalau kita ini kehausan? Subhanallah, jamaah rahimakumullah, ketika ini di bawah terik panas matahari hingga hampir 50 derajat, rasanya air yang membasahi kerongkongan itu nikmat sekali walau seteguk. Cuma berapa lama nikmatnya itu? Ingin air. Alma, ma. Dapat air, sangat luar biasa. Ketika itu dalam panas, ada orang nyemproti muka itu loh, ya di Arafah apalagi, disemproti. Jazakumullah khairan, syukran, disemprot karena saking panasnya. Itu nikmat dunia. Sebentar habis basah, bagaimana? Kering. Apakah perlu berjam-jam? Enggak. Itu nikmat dunia. La'ibun walahun, kata Allah, adalah permainan dan persendagurauan. Berapa kuat kita main-main? Berapa kuat kita bersepak bola? Ya, babak pertama coba diberikan babak pertama itu 2 jam. Kuat apa enggak? 2 jam. Wis tak kayak waktu 2 jam babak pertama. Ya. Loyo. Babak kedua 2 jam. Sing nontonnya kesel, apa mana sing main? Cuma 45 kali 2. Babak pertama, babak kedua. Kalau nambah berapa menit? Tambahnya jam apa menit? Menit. Berapa menit tambahannya injure time? 10, 15, terserah wasitnya lah. Tak tambahi tambahan waktu 1 jam.
Enggak ternyata itu. Setelah 15 menit kali 2 penalti wis. Berapa lama gerak bola yang ditendang menuju gawang? Itu kenikmatan dunia. Permainan dan persendagurauan jangan membuat terpedaya. Wa sur'atu rahiluhum ilal akhirah al-baqiyah. Ingat cepatnya pergerakan menuju akhirat yang abadi itu sangat sur'ah, sangat cepat. Pergerakan itu sangat cepat sekali. Dunia ini bergerak dan pergerakannya sangat cepat. Loh, moro-moro mari Idul Fitri, wis Idul Adha. Idul Adha sudah Muharram. Muharram sudah mau Yaum Asyura. Padahal kemarin belum puasa 10 hari dari awal Dzulhijjah hingga tanggal 9. Lu wis Muharram. Sebentar lagi Rabiul Awal, Ramadan. Kayake Ramadan sik wingi. Idul Fitri kayaknya belum selesai capeknya, sudah persiapan untuk Idul Adha. Wis balik sapi wis. Pergerakannya itu sur'atun ila daril qarar, sangat cepat sekali. Lu moro-moro wis kate duha itu ya. Jam 6 kurang 10. Wish awal ya, untuk menuju awal salat duha. Sangat cepat sekali. Ini kata Al-Imam Ibnu Qayyim, kita diingatkan itu. Wa sur'atu rahilu milal akhir al-baqiyah faqat malakahum ba'ithul hissi. Untuk ingat, maka sungguh yang telah menguasai mereka ba'ithul hissi. Ini istilah Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, ba'ithul hissi. Ba'ithul hissi, hissi bermakna al-hissi itu panca indera. Ba'ithul hissi, ja'ilul hissi, khaliqul hissi. Pembangkit, pencipta, pemilik yang menjadikan indera. Ini adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Beliau rahimahullah menggunakan panca indera. Kita bersyukur indera kita ini berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ada orang sempurna matanya, tapi Allah tidak fungsikan mata itu bisa melihat. Ada orang nggak ada perubahan matanya, diperiksa korneanya sempurna, tapi nggak berfungsi. Allah yang menciptakan. Ada orang yang telinganya, ada daun telinganya, tidak berfungsi. Makanya kalau Allah uji, mulai kurang pendengaran, sabar dan ingat. Berarti itu nasihat dari Allah, bahwa fungsinya sudah kurang sempurna. Kalau lampu ini sudah mulai kedip-kedip dan berkurang kedipannya, atau mungkin terangnya tidak seperti biasanya, pertanda apa lampu itu? Mau yamut katanya. Lampu itu berarti sebentar lagi mati. Hendaklah ingat ini. Ba'ithul hissi, hissi itu panca indera. Ini Allah yang menfungsikan, Allah yang menciptakan, Allah yang menfungsikan. Lidah, panca indera, indera untuk melihat mata, indera untuk mendengar telinga, indera untuk merasa.
adalah lidah. Coba kita bayangkan, kalau seandainya Allah cabut fungsi lidah, asin gak kerasa, manis wis dikai 5 sendok kok ora legi sih. Itu bukan karena gulanya yang salah, sudah ada fungsi. Indra untuk bisa mencium aroma. Aku wis adus lenga wangi. Sak botol ndek cedek pintu iku entek. Kok ora mambu apa-apa ya? Itu bukan sama minyak wanginya. Indra penciuman kita yang mulai berkurang. Jangan salahkan bunga yang tidak beraroma. Alhamdulillah ya Allah, Engkau ingatkan kami, hidung kami tidak lagi berfungsi. Alhamdulillah. Ada aroma busuk nggak bau. Ada orang yang sangat sensitif kan diolah kelambi lah, jika pakai kapan toko isuk mau lu ya wajar lah. Ada yang sangat sensitif orang itu. Indra untuk meraba, ngerasakan panas. Ini kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya indra bisa meraba ini bisa menggerakkan kegiatan ekonomi. Ada produksi jampel. Tahu jampel kan? Ini kenikmatan ini. Seandainya ini dicabut, wah sudah nggak pakai jampel ya, cukup gorengan itu langsung di tangan, nggak pakai jepit, bisa produksi jepit itu. Ini nikmat berhubungan. Ada orang goreng, ya, nek goreng tuh pakai tangan, luar biasa itu ya, goreng malik tempe, tapi nggak ada yang malik tempe pakai tangan, pakai sotil, produsen sotil. Produsen Eros. Masya Allah, ini Allah yang menciptakan. Ba'ithul hissi, ja'ilul hissi, yang menciptakan panca indera. Kulit ini adalah termasuk indera, merasakan panas, kita merasa dingin sehingga perlu jaket. Pabrik jaket ya bikin jaketan. Mengapa? Dingin. Ada terasa. Ini Allah yang menciptakan. Panas. Nah ini kalau umrah bulan-bulan panas enak, nggak perlu jaketan. Sampai ada teman bilang ya, kita bisa bawa baju 3 aja supaya enggak berarti koper. Karena ya baringgu. Kita bisa baringgu, dikumbah, garing, dinggu. Baringgu cukup pagi ditaruh ya di kamar mandi aja, zuhur sudah kering karena panas. Sebabnya hari-hari ini ya, kalau kita ini wudhu mandi anget karena panas. Untuk bulan Juli Agustus panas, pabrik payung ganggu karena panas. Jamaah rahimakumullah. Oleh karenanya, mari kita ingat kenikmatan yang Allah berikan. Tanamkan di hati ya. Sebagaimana Nabi bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharib au abirus sabil. Jadilah kamu di dunia ini sebagai orang asing. Ketika kita di negeri bukan negeri kita, kita punya batas waktu izin tinggal, nggak selamanya di situ. Kalau kita overstay, apa akibatnya? Deportasi. Ya. Jangan sampai overstay. Nggak ada di dunia yang overstay. Kematian pasti. Kita nggak bisa lari. Atau seperti orang yang menyeberang jalan. Makanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengingatkan bahwa
dunia adalah tarikun wa mi'barun ila daril qarar. Maka hendaklah itu kita tanamkan, dunia ini sebentar, dunia ini sesaat, perpindahannya cepat menuju akhirat. Allah yang menguasai panca indera kita. Maka hendaklah kita ingat, Allah telah berfirman di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-78. Sebagai penutup ayat ini saya baca, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Wallahu, dan Allah itu akhrajakum, yang telah mengeluarkan kalian, mim butuni ummahatikum, dari perut ibu kalian, dari rahim ibunda kita yang sangat kita cintai. La ta'lamuna syai'a, dalam keadaan kamu tidak mengetahui sesuatu apapun, sedikit pun tidak tahu warna merah, hijau, hitam, putih, tidak tahu baju yang baik dan yang tidak baik, tidak tahu siapa bapak kita, siapa ibu kita. Kita lahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa, tidak tahu abata, tidak tahu ABC, tidak tahu 1, 2. Kita lahir tidak memakai apa-apa, sehelai benang pun tidak ada. Wa ja'ala lakumus sam'a, dan Dia telah menjadikan bagi kalian, ingat, ja'ala lakum, ba'itha lakum, yang telah menciptakan untuk kalian itu as-sam'a. Ini akses informasi pertama, pendengaran berfungsi, wal absar, penglihatan. Ketika lahir mulai berfungsi pendengaran dulu, Allah fungsikan penglihatan, wal af'idah, dan hati, la'allakum tashkurun, agar kamu itu bersyukur. Di dalam tafsir Al-Muyassar dijelaskan, wallahu subhanahu wa ta'ala akhrajakum min butuni ummahatikum ba'da muddatil hamli. Allah subhanahu wa ta'ala yang mengeluarkan kalian. Ingat, bukan Bu Bidan. Allah subhanahu wa ta'ala yang mengeluarkan dari perut ibu kalian itu setelah masa kehamilan. La tudrikuna syai'an mimma haulakum, kamu sekalian tidak mengetahui sesuatu apapun mengenai keadaan kalian. Kalian gak tahu apa-apa, kalian belum bisa berbicara. Wa ja'ala lakum, dan Dia telah menjadikan bagi kalian wasailul idrak, sarana untuk bisa mendapatkan informasi. Minas sam'i, berupa pendengaran, wal basari, berupa penglihatan, wal qulub, berupa hati. La'allakum tashkuruna lillahi ta'ala ala tilkan ni'am, agar kamu sekalian itu bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat itu. Dibuktikan dengan apa? Wa tufarridunahu azza wa jalla bil ibadah, dengan kamu mengesahkan Allah tabaraka wa ta'ala sendirinya bil ibadah, di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang berbahagia, dunia yang singkat ini benar-benar kita pergunakan untuk menyongsong kebahagiaan abadi di akhirat. Mudah-mudahan dunia yang kita sangat singkat menjadikan kita hamba yang mendapatkan kenikmatan abadi di dalam surga dengan berbuat taat. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza
Fastaghfirullah li wa lakum wa huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil akhyar wa sallama tasliman katsira wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.